Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan buat junjungan kita Nabiullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sampai sekarang ini. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Tauhid. Apa itu Tauhid? Tauhid sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah unsur utama kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Modal terbesar bagi seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah dan kecintaan Allah di dunia maupun di akhirat adalah Tauhid. Tauhid sendiri berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu atau meyakini sesuatu itu satu atau tunggal. Adapun menurut istilah, tauhid ialah mengesahkan Allah. Artinya Allah itu tunggal atau esa. Esa dalam hal apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala esa dalam rububiyahnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala esa dalam uluhiyahnya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala esa dalam kesempurnaan nama dan sifatnya. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita wajib untuk mentauhidkan Allah dalam 3 hal tersebut. Yang pertama yaitu rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa? Contohnya menghidupkan, mematikan, menciptakan, mengatur alam semesta. Maka itu hanya milik Allah saja. Tidak ada pencipta langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang sebanding dengannya. Hanya Allah lah yang maha esa dan yang maha sempurna. Dan yang kedua yaitu uluhiyah. Uluhiyah yaitu meyakini keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Dalam artian wajib diyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Berarti semua ibadah adalah hanya untuk kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Ibadah berupa ibadah hati seperti tawakal, seperti takut, cinta, berharap, itu ibadah hanya untuk Allah. Demikian pula seperti sholat, seperti zakat, zikir, dan yang lainnya, maka itu semua adalah ibadah hanya untuk Allah dan bukan untuk yang lainnya. Siapa yang memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, maka dia adalah seorang musyrik lagi kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penciptaan manusia tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu kita mengesahkan Allah dalam kesempurnaan nama dan sifatnya. Tidak ada yang memiliki nama dan sifat yang sempurna kecuali Allah. Dan kita meyakini tidak ada sifat makhluk yang menyamai sifat Khalik. Dan sifat Khalik tidak
boleh disamakan dengan sifat makhluk. Maka apabila Allah disifati dengan mendengar, manusia disifati dengan mendengar. Akan tetapi sifat mendengarnya Allah jauh lebih sempurna dibandingkan dengan sifat mendengarnya manusia. Allah disifati dengan melihat, demikian pula dengan manusia disifati dengan melihat. Akan tetapi sifat melihatnya Allah jauh lebih sempurna dibandingkan dengan sifat melihatnya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian balasan bagi ahli tauhid terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadha alladzi ruziqna min qablu wa utuu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kita dahulu. Mereka telah diberi buah-buah yang serupa. Di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Demikianlah kultum singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.